Nah, menariknya tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Kok bisa? Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk di ajang AFF kali ini. Lebih lucunya, supporter Harimau Malaya dengan pede mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Pasti kita semua tahu kalau tim nasional Indonesia kebanggaan kita selalu menyanyikan lagu nasional seusai pertandingan kandang. Ya, lagu nasional ini sering membuat suasana menjadi penuh haru dan kebanggaan sebab tak hanya pemain ataupun staf kepelatihan yang ada di lapangan, tapi supporter yang ada juga menyanyikan dengan lantang baik saat merayakan kemenangan ataupun menguatkan semangat setelah kekalahan. Nah, lagu nasional yang hampir selalu dikumandangkan di setiap laga kandang adalah lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Zut. Ya, lagu Tanah Airku menggambarkan kecintaan yang mendalam pada Indonesia meski seseorang jauh dari tanah kelahirannya. Dengan lirik yang sederhana tapi penuh makna, Tanah Airku sering menjadi pengingat tentang betapa berharganya Indonesia apapun situasi yang dihadapi. Dalam suasana pertandingan pun, lagu ini mengingatkan semua supporter untuk tetap bersatu, baik menang ataupun kalah. Tanah Airku adalah simbol semangat dan cinta terhadap tanah air. Ketika ribuan orang menyanyikan lagu ini, suasana stadion pun berubah jadi penuh emosi. Kadang bahkan pemain dan penonton menangis mendengar lantunan lagu ini. Ya, tepat. Lagu Tanah Airku sudah menjadi bagian dari tradisi supporter Indonesia, terutama di pertandingan sepak bola. Ini seperti cara dari mereka berkata, kami selalu mendukungmu apapun hasilnya. Betul sekali. Nah, baru-baru ini pun momen ribuan supporter Indonesia yang menyanyikan Tanah Airku di laga Timnas menjadi viral di media sosial. Banyak orang dari luar negeri yang memuji semangat dan juga kekompakan dari para supporter Timnas Indonesia. Ya, mereka kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan, hingga beberapa media asing bahkan menyebut bahwa momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan Timnas Indonesia dengan menyoroti bagaimana lagu nasional bisa menyatukan ribuan orang dalam satu suara. Wow. Nah, menariknya tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Kok bisa? Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk di ajang AFF kali ini. Lebih lucunya, supporter Harimau Malaya dengan pede mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Dan mengetahui soal ini, para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun, para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh skuad Harimau Malaya. Selain itu, publik tanah air sejatinya juga merasa hal ini agak lucu, sebab apapun yang dimiliki oleh Indonesia seakan selalu diklaim oleh Malaysia yang seakan tak kreatif dengan budayanya sendiri. Lucu sih ini, lucu. Lucu sih, lucu sekali. Tiba-tiba negara tetangga kita meniru cara atau tradisi Timnas Indonesia. Ini kan ya buat saya ini sangat kocak sekali ya. Ya artinya ya seperti yang dibilang, Indonesia menjadi kiblatnya Malaysia. Ya apapun itu ya, yang jelas artinya Indonesia memang disoroti di beberapa negara tetangga kita yang menjadi contoh yang baik, teladan yang baik.
bagaimana harus supporter atau pendukung fans itu, pendukung timnasnya berjuang. Kalah menang itu kita tetap berdiri mendukung support. Dan ketika ada negara lain yang mau meniru langkah ini, ya ikut senang sajalah teman-teman semua. Tapi terlepas dari itu, si negara tetangga yakni Thailand justru seakan ribut sendiri, di mana menurut kabar yang ada, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang gaduh dengan pelatih Thailand Masa Tadaishi setelah mengalahkan Malaysia di Piala AFF Sabtu 14 Desember kemarin. Diketahui Thailand mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF 2024 di Stadion Raja Mangala. Akan tetapi kemenangan Thailand itu diwarnai ribut antara Madampang dan Ishi, di mana menurut laporan dari media lokal sana yakni Thailand, pemicu dari keributan keduanya yakni beda paham di antara kedua tokoh tersebut usai pertandingan. Kok bisa? Sebelum pertandingan, Ishi ingin membatasi kontak supporter dengan pemain demi mempercepat pemulihan untuk laga berikutnya melawan Singapura. Dalam pemberitaan itu pun disebutkan bahwa pelatih asal Jepang tersebut berencana memberikan penghormatan pemain kepada supporter yang dilakukan sembari berjalan ke ruang ganti, tidak dilakukan dalam momen khusus. Hanya saja keinginan Ishi itu tidak sejalan dengan beberapa pihak termasuk Madampang dan juga para pemain. Bahkan dalam video yang direkam oleh Thailand dan tersebar di media sosial, para pemain Thailand terlihat berkumpul di salah satu ujung lapangan di depan papan iklan menghadap penonton. Rupanya Suparat Muenta dan kawan-kawan diminta Ishi untuk segera masuk ke kamar ganti, namun di sisi yang berlawanan Madampang datang meminta pemain untuk bertemu supporter. Tapi menyitat masalah tersebut, Madampang lebih lanjut menegaskan bahwa masalah itu tak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai didramatisasi. Menurut dia tak ada perbedaan pendapat dengan pelatih Masa Tadaishi, di mana hal yang terjadi pada dasarnya hanyalah miskomunikasi. Dan sementara penjelasan juga datang dari Ishi, di mana pelatih asal Jepang itu menjelaskan alasan yang menjadi latar belakang putusannya untuk meminta para pemain tak menghabiskan banyak waktu bersama para fans setelah laga melawan Malaysia. Menurut dia, Chang Swag harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk persiapan menghadapi laga berikutnya. Tapi meski demikian, pelatih yang menggantikan Alexander Polking tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat respect kepada para fans timnas Thailand. Oke, teman-teman semua, sebenarnya antara Madampang dan pelatih Thailand ini mereka punya alasan yang sebenarnya dua-duanya masuk akal ya. Tapi apa salahnya sih memberikan waktu sedikit untuk menghormati supporter yang ada di lapangan, yang memberikan dukungan untuk timnas yang sedang berjuang. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat bagus sekali. Ketika pemain bertanding, supporter mendukung, dan setelah bertanding apa salahnya? Saya pikir langkah yang diambil oleh timnas Indonesia itu sangat bagus sekali, sangat menjadi teladan yang sangat bagus untuk memberikan rasa hormat, memberikan rasa terima kasih buat supporter yang telah mendukung timnas masing-masing. Ya, adanya berbagai kejadian menarik di ajang AFF kali ini memang tak lepas dari sengitnya duel antar tim yang sama-sama ingin menunjukkan tajinya di kancah ASEAN ini. Oke. Tapi lain sisi dari semua tadi, kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF 2024 kemarin cukup menuai sorotan dari AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. Ya, AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF, yang salah satunya ialah laga yang dijalani oleh timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya pernah mengkritik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar yang dinilai hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kini AFC justru memuji perjuangan tim Garuda yang sekuat tenaga berupaya meredam tim senior Vietnam di kandangnya sendiri. Bahkan AFC pun sampai memberi julukan timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala karena sang lawan yakni Vietnam harus bersusah payah untuk mencetak gol kemenangan. Meskipun didukung oleh banyak supporter dan mendominasi penguasaan bola, Vietnam menganggap Indonesia sebagai lawan yang keras kepala. Tulis AFC pada Minggu 15 Desember.
Selain itu, AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan Sintayong yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh dari tim Vietnam meski akhirnya kemasukan gol. Bagi mereka, apa yang ditujukan oleh skuad Garuda di laga kemarin kian membuktikan bahwa tim baru besutan Sintayong mampu untuk bersaing cukup apik di kawasan regional dan diyakini bakal kian meningkat di masa mendatang. Betul sekali. Nah, tapi perjalanan timnas Indonesia ini belumlah usai. Sebab selanjutnya tim Garuda akan menjamu Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF sekaligus penentuan langkah timnas Indonesia menuju semifinal. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga meminta kepada Sintayong untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin jelang melawan Filipina. Sebab Pak Erick Thohir menilai bahwa kemenangan wajib diraih demi bisa membuat timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen bergengsi 2 tahunan itu. Ya, dengan situasi yang membuat posisi timnas Indonesia harap-harap cemas ini membuat hasil imbang kontra Laos kemarin pun cukup disayangkan oleh Pak Erick. Dan karena hal ini, Pak Erick Thohir pun mewajibkan timnas Indonesia untuk menang atas Filipina di matchday pamungkas grup F Piala AFF 2024 nanti. Teman-teman semua, buat saya pertandingan Indonesia versus Filipina nanti itu wajib menang ya, agar peluangnya makin terbuka lebar. Nah, saya sangat lucu sekali ya melihat sorotan AFC yang mengatakan bahwa gol yang dicetak ke Myanmar itu adalah sebuah keberuntungan, gol bunuh diri. Ya, bagaimanapun tanggapan dari AFC ya persetan lah. Nah, teman-teman semua, salah satu alasan kenapa diturunkan pemain muda ke kompetisi ini adalah persiapan untuk ASEAN, di mana di kompetisi Piala ASEAN nanti itu hanya diturunkan pemain ke U23. Di atas itu tidak bisa dimainkan ya teman-teman semua. Jadi peluang Indonesia itu makin terbuka lebar. Persiapan Indonesia, bekal Indonesia itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan langkah ini sangat bagus sekali ya. Persiapan kita itu sudah dipersiapkan. Artinya mau baik buruk semuanya sudah diuji di laga ini. Mental para pemain timnas kita itu sudah dilatih untuk lawan hadapi negara-negara dengan pemain senior mereka yang secara jam terbang mereka itu lebih jauh, lebih tinggi daripada pemain kita yang diturunkan, yang notabene masih pemain muda semua ya teman-teman semua. Artinya persiapan ini sangat bagus sekali untuk kompetisi selanjutnya, yaitu ASEAN Cup. Itu sangat bagus sekali teman-teman semua. So, tetap dukung timnas Indonesia. Peace.